Ketika kita memasuki bulan Ramadan, dan di mana di dalam bulan Ramadan itu ada tujuannya, kita berharap kita mendapatkan kebaikan, keberkahan di bulan Ramadan ini. Ada 3 hal yang paling tidak itu harus ada di dalam diri kita agar kita mendapatkan kebaikan atau keberkahan bulan Ramadan. Yang pertama, sebagaimana yang disampaikan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian saum sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Dari ayat ini, dan ini merupakan hal yang pertama yang harus kita hadirkan, dan juga merupakan bahan evaluasi untuk diri kita. Bagaimana perasaan kita, bagaimana respon kita ketika kita membaca atau mendengar ayat itu. Padahal ada satu kalimat pernyataan yang itu akan membuat seseorang begitu sangat antusias. Di akhir ayat dikatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang takwa. Ini akan disikapi berbeda antara orang yang selama ini mengharapkan takwa, antara mereka yang selama hidupnya, tujuan hidupnya, orientasi hidupnya adalah takwa. Doanya Rabbana innana amanna, ya Allah tetapkanlah kami ini adalah orang yang beriman. Hidup kami, keimanan ini tetap ditambah ya Allah, diperkuat sampai akhir hayat kami dalam keadaan beriman. Doa yang lain, watawaffana ma'al abror, wafatkanlah kami bersama orang yang berbuat baik. Artinya wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang takwa. Atau doa yang lain, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadikanlah kami, istri kami, anak-anak kami ya Allah, keturunan kami qurrata a'yun, menjadi cahaya mata, penyejuk hati. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami menjadi orang yang paling takwa, yang paling depan. Jadi imama itu yang paling depan di dalam ketakwaannya. Lil muttaqina imama. Itu tentu saja doa disampaikan dengan sepenuh hati, ditambah dengan apa yang dibaca di dalam sholat. Kita sholat ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya Allah tunjukkanlah kami jalan yang lurus, jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat. Jadi tujuan kita memang kita mengharapkan keimanan, kita berharap takwa, dan manusia yang sukses itu hidup di dunia, berhasil hidup dunia, ketika ajal tiba dalam keadaan beriman kepada Allah, dalam keadaan tetap berpegang pada ketakwaan. Nah, itulah manusia yang husnul khotimah. Dan kita sangat berharap bagi mereka yang memang hidupnya, tujuan hidupnya, orientasi hidupnya adalah ketakwaan, ketika mendengar satu ayat yang menyatakan la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi takwa, maka ayat ini akan menjadi suatu kabar gembira. Ayat ini akan menjadi sesuatu harapan besar.
Sehari-hari dia ingin takwa, bermohon kepada Allah untuk takwa, Allah lalu memberi jalan. Nah, untuk takwa itu inilah jalannya. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladina min qablikum. Diwajibkan kepada kalian saum sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun. Jadi sesuatu yang wajar, normal. Kalau memang sehari-hari dia orientasinya tujuannya adalah keimanan, tujuannya takwa, maka ayat itu menjadi kabar gembira. Ayat itu sesuatu ayat yang penuh harapan. Tapi sebaliknya, kalau kita membaca atau mendengar ayat itu rasanya biasa-biasa saja, begitu kita memasuki Ramadan, kita tidak ada perasaan harapan besar, ada keceriaan, ada kegembiraan, tidak ada perasaan itu, biasa-biasa. Ya biasa we. Pokoknya nama orang saum. Ka masjid. Tapi suasana kegembiraan itu tidak ada. Nah, ini menjadi bahan evaluasi. Berarti tujuan hidupnya, orientasi hidupnya bukan ketakwaan. Dan kita dalam kondisi seperti itu seharusnya saat ini bersyukur. Kumalum kamari maut. Dalam keadaan tujuan hidup kita bukan iman, tujuan hidup kita bukan takwa, heug maut. Kan cilaka. Nah, jadi kita bersyukur hari ini, saat ini memasuki bulan Ramadan, tapi ternyata tidak ada kegembiraan dalam hati dan kita mulai menyadari, oh ya Allah, berarti ada sesuatu yang salah. Allah masih memberikan kesempatan hidup hari ini. Lamun saya dalam hati selama ini mengharapkan keimanan, ketakwaan, maka sudah pasti memasuki bulan Ramadan itu akan dipenuhi dengan kegembiraan, akan dipenuhi dengan harapan. Tapi ia mah Tapi kalau orang itu sadar, maka segera ia meluruskan diri. Bisi tidak ada kesempatan lagi. Ari ayeuna mah masih kena aya kesempatan. Kita masih diberi kesempatan hidup. Bari henteu maut. Bari henteu aya orientasi tujuan keimanan, ketakwaan teu aya. Buktina naon? Tidak ada kegembiraan. Buktinya. Nah, itu buktinya. Nah, maka di dalam satu keterangan Rasulullah, bagi mereka yang bergembira ketika menghadapi bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dibakar di dalam api neraka. Jadi modalnya adalah kegembiraan, harapan, antusias, sungguh-sungguh. Itu modalnya. Modal ketika kita mengawali memasuki bulan Ramadan. Bagaimana usaha kita sebesar-besarnya untuk memanfaatkan bulan Ramadan untuk meningkatkan keimanan kita dengan penuh kegembiraan, dengan penuh keinginan diri, dengan penuh harapan. Nah, itu modalnya. Maka Allah menyatakan siapa yang dalam dirinya penuh kegembiraan menghadapi bulan Ramadan, maka jasadnya diharamkan untuk dibakar di dalam api neraka. Berarti Allah Maha mengetahui. Siapa yang memang ia menyambut bulan Ramadan dengan penuh antusias, dengan sungguh-sungguh, sudah pasti orang itu akan menjalani bulan Ramadan itu dengan memang berusaha untuk meningkatkan ketakwaan sebagaimana tujuan dari saum, la'alakum tattaqun. Nah, itu yang pertama. Yang kedua yang juga harus kita jaga di bulan Ramadan agar tujuan kita tercapai, yaitu apa? Di dalam satu kesempatan Rasulullah berkhutbah tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwa hari-harinya adalah hari yang utama, malam-malamnya adalah malam yang utama, waktu-waktunya adalah waktu yang utama. Dan siapa yang memberi sedekah
memberi buka kepada orang yang bersaum, maka dia mendapatkan pahala orang bersaum itu yang diberi buka. Siapa yang membaca satu ayat Al-Quran, maka nilainya sama dengan khatam di bulan yang lain. Nah, ini kan luar biasa. Satu keutamaan yang disampaikan di bulan Ramadan, yang itu dilipat gandakan. Siapa yang meminta ampun kepada Allah, Allah akan menerima ampunan di bulan Ramadan. Siapa yang berdoa, maka Allah akan mengijabah doa itu. Hanya kita tentu saja bagaimana kita mensikapi ijabah doa bagi orang yang memang berpikiran positif. Orang yang berpikiran positif ketika berdoa yakin pasti doa ini dikabul oleh Allah. Hanya caranya ada 3. Yang pertama, memang saat itu juga dikabul oleh Allah. Yang kedua, Allah akan mengabulkan pada saat waktunya yang tepat. Nah, hanya itu ayat Allah belum mengabulkan. Oh, ternyata baru 15 tahun berikutnya Allah mengabulkan doa kita. Yang ketiga, karena Allah tahu bahwa doa yang disampaikan itu sesuatu yang tidak baik untuk kita, doa itu tidak dikabul di dunia, tapi Allah akan kabul nanti di akhirat dengan balasan yang berlipat ganda. Jadi ketika berdoa tidak ada salahnya kita berdoa apa, mengharapkan apa, karena itu adalah kebaikan untuk kita. Hanya cara dikabulnya tadi 3 cara tadi. Nah, pada saat Rasulullah menyampaikan khutbah kebaikan tentang bulan Ramadan, lalu Ali bin Abi Thalib bertanya. Jadi setelah dijelaskan inilah amal-amal kebaikan, inilah yang akan didapat. Satu ayat membaca Al-Quran sama dengan khatam di bulan yang lain. Nah, di akhir khutbah Ali bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, dari semua amal-amal kebaikan itu, amal apa yang paling utama?" Padahal sudah dijelaskan oleh Rasul. Amal-amal utama itu ini. Nah, dari semua kebaikan itu, amalan yang utama itu, amalan apa yang paling utama? Dan di dalam keterangan hadis kita baca, Rasul SAW menjawab, "Ya Abul Hasan." Abul Hasan bapaknya Hasan, Ali bin Abi Thalib. Bahwa amal yang paling utama dari semua amalan yang utama itu adalah menjauhi dari apa yang diharamkan oleh Allah, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Itulah amalan yang paling utama dari semua amalan utama, menjauhi perbuatan dosa dan maksiat. Coba Bapak Ibu hadirin, mari kita merenung sedikit. Tadi sudah disebutkan ini adalah amalan-amalan utama. Membaca Al-Quran sama satu ayat nilainya khatam di bulan yang lain. Memberikan buka nilainya sama dengan orang yang diberi buka itu, orang yang saum itu. Lalu amalan-amalan utama yang lainnya. Nah, tapi di samping ada amalan utama, ada amalan yang paling utama, yaitu menjauhi dosa dan maksiat. Jadi kalau kita seseorang itu memperbanyak amalan-amalan utama, tapi amalan yang paling utama dia tidak lakukan, dia masih dosa, ongkos saum, tapi dosa masih tetap, maksiat masih tetap, padahal saum. Berarti amalan yang paling utama ini akan mengalahkan amalan yang utama. Ini kan amalan yang paling utama, amalan yang the best, yang paling besar. Yang lain adalah amalan juga yang besar, tapi ia paling besar. Nah, ketika amalan yang paling besarnya tidak dilakukan, menghindari apa yang diharamkan Allah, masih juga berbuat dosa dan maksiat, berarti itu mengalahkan amalan-amalan yang lain. Naudzubillah min dzalik. Jadi jika
seorang wanita yang meminta kain. Dia meminta kain sudah panjang. Pek teh sudah jadi teh di udara deui. Padahal sudah jadi kain itu. Tapi kemudian karena tadi kita sudah berusaha mengumpulkan semua pahala-pahala, begitu banyak pahala. Tapi kemudian dosa dikerjakan. Atuh pahala teh hilang lagi. Nah, inilah Bapak Ibu hadirin sekalian yang berbahagia, agar kita berhasil di dalam bulan Ramadan, bagaimana yang namanya apa yang diharamkan Allah atau dosa atau maksiat, sesuatu yang jangan sampai terjadi di bulan Ramadan. Bisi-bisi ini menghancurkan amalan kita. Padahal amalan, maka di dalam suatu kesempatan Rasulullah menyatakan, celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan Allah di bulan Ramadan. Eukeur di bulan Ramadan, saatnya adalah Allah memberikan ampunan, ieu mah tidak mendapatkan ampunan. Maka Rasul menyatakan, celakalah orang yang tidak mendapatkan ampunan. Atau juga dalam keterangan lain, ada orang yang saum itu hanya menahan lapar dan dahaga. Ya saum, tapi dosa tetap. Naudzubillah min dzalik. Nah, jadi upaya kita bagaimana kita menghindari yang namanya dosa atau maksiat di bulan Ramadan. Dan bagaimana di bulan nanti ada suatu perubahan yang akan kita dapat kalau kita berusaha di bulan Ramadan. Nah inilah yang akan disampaikan di yang ketiga. Tadi kedua, yang ketiga sebagaimana apa yang disampaikan di awal. Tujuan dari saum adalah la'allakum tattaqun, agar kalian itu bertakwa. Maka di dalam menuju takwa, Allah memberikan peluang, Allah memberikan kesempatan, Allah berikan kemudahan agar orang itu melangkah untuk menuju takwa. Anu tadinya jarang baca Quran, tapi disebutkan membaca satu ayat Al-Quran sama dengan khatam di bulan yang lain, maka dia jadi terbiasa baca Quran. Anu biasanya tara sholat sunat, tapi disebutkan nilai sholat sunat di bulan Ramadan itu nilainya berlipat ganda, maka jadi akhirnya dia sering sholat sunat di bulan Ramadan. Nah, jadi kemudahan itu Allah berikan dalam rangka apa itu semua? Dalam rangka menuju la'allakum tattaqun, agar orang banyak memperbanyak sholat sunatnya, agar banyak membaca zikirnya, agar banyak membaca Al-Qur'annya. Semuanya dalam tujuan, dalam rangka la'allakum tattaqun, termasuk di dalamnya Lailatul Qadar. Kenapa Lailatul Qadar? Karena dikatakan bahwa satu malam itu sama dengan 1000 bulan. Bagaimana seseorang itu mengejar Lailatul Qadar, mengejar suatu hari, suatu malam yang itu nilainya lebih besar dari 1000 bulan. Nah, semua dalam rangka apa? Dalam rangka la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Karena tidak mungkin akhirnya henteu jadi takwa, anu penting mah Lailatul Qadarna kenging. Apa mungkin orang akan baik tidak meningkat ketakwaan wios, tapi anu penting mah Lailatul Qadarnya kenging. Abdi we engke we di 10 malam terakhir, terutama ganjil bade di masjid teras. Tapi selesai bulan Ramadan tidak ada peningkatan ketakwaan, tapi dia berharap Lailatul Qadar kenging. Kan tidak mungkin. Atau sebaliknya, orang yang mendapatkan ketakwaan, berubah ketakwaannya, meningkat ketakwaannya, tapi tidak dapat Lailatul Qadar, kan tidak mungkin. Karena tujuan dari saum itu la'allakum tattaqun. Maka dalam rangka untuk la'allakum tattaqun, semuanya Allah berikan kepada manusia untuk mengejar tujuan itu, termasuk Lailatul Qadar, termasuk
semua kebaikan-kebaikan. Jadi suasana ibadah supaya berubah ketakwaan. Nah, jadi artinya tujuan akhir dari Ramadan itu adalah perubahan. Jadi apa yang kita upayakan banyak ibadah, kita upayakan sholat khusyuk, kita upayakan banyak berzikir, apa tujuannya, apa targetnya itu semua? Targetnya adalah perubahan. Perubahan targetnya. Kalau tidak ada perubahan, berarti tidak sampai kepada tujuannya. Perubahannya adalah bertambah ketakwaannya. Kumaha abdi sudah berusaha zikir dari pagi sampai sore, lalu malam, subuh, zikir terus, subhanallah, 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 subhanallah. Tapi asal daya perubahannya. Padahal saya sudah upayakan untuk mendekatkan diri kepada Allah, subhanallah, 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 subhanallah. Jadi kemana-mana tasbihna teu lepas. Dia baca tasbih, nuju ngobrol ge, subhanallah, 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 kumaha saya, subhanallah, subhanallah. Tapi setelah 3 hari, asa anggaran tidak ada perubahan. Ya salah zikirnya. Wazkur rabbaka fi nafsika. Berzikirlah kepada Rabbmu itu dengan hatimu. Jadi berzikir itu bukan lisan, tapi harus dengan hati. Wazkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Dengan rendah diri dan penuh dengan rasa takut. Nah, itu zikir. Nah, kalau dia berzikir dengan zikir yang benar, coba dia zikirnya dengan zikir yang benar. Subhanallah, 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 subhanallah. Subhanallah itu artinya maha suci Engkau ya Allah. Tapi ketika kita baca subhanallah tidak usah diartikan maha suci Engkau ya Allah. Kita sudah tahu bahwa subhanallah itu maha suci. Subhanallah, tapi kita masukkan ke dalam hati. Subhanallah, 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 subhanallah. Masukkan ke dalam hati ucapan tasbih itu. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Maka akan dapat dirasakan. Apa yang dapat dirasakan? Begitu kita membaca tasbih terus-terusan, masukkan ke dalam hati bacaan tasbih itu, maka dalam hati kita akan cenderung kepada nilai-nilai kesucian. Kita ingin menjalani berbagai nilai-nilai kesucian, yaitu tidak lain adalah Al-Quran. Karena yang namanya nilai-nilai kesucian itu adalah Al-Quran dan Sunnah Rasul. Semakin banyak ia baca tasbih subhanallah, 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 keinginan dia larut di dalam nilai-nilai kesucian itu semakin kuat. Dan semakin dalam diri jangan sampai dia berbuat dosa. Karena dosa itu akan mengotori nilai-nilai kesucian itu. Kalau dibacanya dengan benar, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dia baca tasbih terus-terusan, masukkan ke dalam hati. Terus-terusan dia baca tasbih, coba cerik, bakal cerik atuh. Kenapa sampai kecerik? Dosa-dosa kita terbayang ketika kita membaca tasbih. Ya Allah, dosa ya Allah, maksiat, naudzubillah min dzalik. Setiap kita membaca tasbih, maka terbayanglah dosa kita. Maka bakal terasa dalam hati kita bagaimana kita mencucurkan air mata kita ketika kita terus-terusan membaca ucapan tasbih. Jadi bacaan zikir kalau dibaca dengan benar, maka itu akan merubah diri kita. Maka di dalam surat Al-Ahzab ayat 43, walladzi yusolli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadz-dzulumati ilan nur, bahwa zikir itu akan mengeluarkan kalian dari kegelapan kepada cahaya. Dan yang namanya zikir bukan membaca asma Allah. Semua aktivitas dalam rangka mendekatkan diri kita kepada Allah itu adalah zikir. Salat zikir, apalagi salat itu adalah zikir yang paling besar. Baca Al-Quran itu zikir.
Semua hal yang dikaitkan dengan Allah, kita melihat pemandangan, kita melihat gunung, kita melihat langit, lalu kita kaitkan dengan Allah, maka itu pun zikir. Nah, ketika kita lakukan di bulan Ramadan ini zikir kita, dan itu semua kita kaitkan dengan Allah, lalu diikuti dengan hati, masukkan ke dalam hati, maka terjadi suatu perubahan diri kita. Di bulan Ramadan, tujuan dari bulan Ramadan itu adalah perubahan menjadi lebih takwa. Maka Rasulullah menyatakan, carilah Lailatul Qadar itu sampai di penghujung bulan Ramadan. Artinya cari perubahan. Jadi cari perubahan. Jadi untuk mengejar perubahan, kita bisa evaluasi. Apakah 10 hari pertama kita sudah mendapatkan perubahan dalam diri kita? Apakah dalam 20 hari berikutnya, 20 hari pertama bulan Ramadan kita sudah mendapat perubahan? Lamun dalam 20 hari belum mendapatkan perubahan, atau 10 hari atau di masjid. Sugan we, dengan 10 hari itikaf di masjid kita ada perubahan. Nah, maka carilah Lailatul Qadar sampai di penghujung Ramadan, artinya cari perubahan. Sehingga kita mendapatkan perubahan diri, dan begitu masuk bulan Syawal, Rasul menyatakan bagai bayi yang baru lahir. Ya, mudah-mudahan apa yang kita jalani di bulan Ramadan ini sangat bermakna, berarti bagi kita. Kita mendapatkan perubahan, la'alakum tattaqun. Itulah keberhasilan dari bulan Ramadan, dan itulah keberkahan. Demikian apa yang disampaikan. Barakallahu li wa lakum. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.